Oke, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Assalamualaikum guru warahmatullahi hebat wabarakatuh. yang hadir pada Vikon hari ini, Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 14.00. Acara Vikon kita mulai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tirto selaku Ketua Balai Bahasa Jawa Tengah dan Bapak Sri Wahono Ketua Dikdar Gumun yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan juga kepada instruktur kami yang sudah dengan sabar mendampingi kami, yaitu Ibu Sandra Dewi dari SDN 14 Paninggahan Solo. Pada kesempatan ini kita akan melakukan Vikon. Untuk itu presenter yang bertugas hari ini adalah Bapak Dr. Yosef Rudi Priyonugroho dan akan didampingi oleh moderator Ibu Dewi Apriliana dari SMA Negeri 2 Wonogiri. Dan saya di sini Dewi Endah Sari dari SMA Negeri 1 Malang yang bertugas sebagai host. Marilah kita awali kegiatan Vikon hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami banggakan, Bapak Ibu yang hebat yang hadir pada kesempatan ini, mari kita mulai Vikon ini. Untuk itu acara sepenuhnya akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Dewi Apriliana. Kepada Ibu Dewi Apriliana kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada host Ibu Dewi Endah Sari MPD dari SMA Negeri 1 Malang. Baiklah, saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, saya Dewi Apriliana dari SMA Negeri 2 Wonogiri. Hari ini Pak Yosef dikelilingi oleh Dewi-Dewi ini rupanya ya. Iya. Baiklah, pada kesempatan saya hari ini saya akan memandu Vikon presentasi SAC milik Bapak Yosef. Mari hari ini kita gali ilmu dari presenter Vikon hari ini, yaitu Bapak Dr. Yosef Rudi Priyonugroho dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 DLHK Jawa Tengah. Sebelum dimulai, saya akan sampaikan ringkasan kurikulum vitae dari presenter kita hari ini. Bapak Yosef lahir di Surabaya tanggal 6 Oktober 1974 dan saat ini berdomisili di Jalan Cucak Rowo nomor 54, Perumnas Karangjati Blora, Jawa Tengah. Beliau bekerja di instansi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan jabatan Pengelola Ekosistem Hutan Madya. Untuk riwayat pendidikan, S1 jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB, lulus tahun 1998. Dan untuk program Magister Ilmu Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Slamet Surakarta, lulus tahun 2007. Untuk S3, program studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2016. Kami juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru hebat senusantara yang telah menyempatkan hadir dalam Vikon kali ini. Kembali sebagai moderator, saya ingin mengingatkan kepada peserta Vikon, mohon untuk menonaktifkan mikrofon nanti selama presenter menyampaikan materi. Tujuannya agar suara. Kemudian, Bapak peserta ingin mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu dapat langsung
atau host, atau nanti Bapak Ibu bisa bertanya itu saat sesi saya jawab dimulai. Sesi saya jawab akan dimulai di segmen penyebutan stres bertanya. Baiklah, langsung saja kita akan dari Bapak Yosef dengan SAT karyanya tentang pengelolaan dengan tugas ekosistem. Menarik ya, karena biasanya kita tentang kelas, pengelolaan kelas, kali ini kita akan berkenalan dengan coastal zone, zona pesisir pantai dan cara menjaganya. Baiklah, langsung saja kita menuju ke Bapak Yosef untuk menyajikan presentasi SAT-nya. Bapak Yosef, silahkan. Terima kasih Bu Dewi April atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum kita mulai semua, kami juga ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. Tirto Sumondo MHum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Bapak Sri Wahono sebagai Ketua Umum Guru Mengajar untuk Nusantara, Ibu Sandra Dewi SPD, Ibu Guru di SD Negeri 14 Paninggahan Solo selaku instruktur grup Soekarno kelompok 1 Dikdar Gumun Batch 2 ini. Kemudian terima kasih juga pada Ibu Dewi Endahsari MPD. Beliau adalah Ibu Guru di SMA Negeri 1 Malang selaku host untuk Vicon kali ini. Kemudian Ibu Dewi Apriliana SPD, Ibu Guru di SMA Negeri 2 Wonogiri selaku moderator yang memandu acara Vicon saat ini. Serta terima kasih untuk Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara yang saat ini juga hadir dalam mengikuti Vicon kali ini. Sekedar untuk menambahkan keterangan tentang diri saya. Jadi saya bekerja di cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1, di mana Provinsi Jawa Tengah, di mana memiliki wilayah kerja di Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Grobogan. Kemudian sekedar info awal bahwa untuk ICZM atau pengelolaan zona pesisir terintegrasi ini untuk wilayah kami sekarang sedang didesain untuk dapat dilaksanakan di Kabupaten Rembang, karena yang memiliki pantai itu kebetulan di wilayah kami adalah Kabupaten Rembang. Kemudian biasanya kami bergerak untuk melakukan pencerahan atau penyuluhan bagi kelompok tani hutan mangrove pada LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan OPD atau Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten, kemudian Dinas Perikanan dan Kelautan serta DLHK sendiri. Baiklah, kita mulai. Kali ini kami menyampaikan tentang pengelolaan zona pesisir terintegrasi yang merupakan upaya perbaikan ekosistem pesisir. Ada dua isu besar dalam pengelolaan zona pesisir untuk perbaikan ekosistem pantai atau pesisir ini. Yaitu yang pertama adalah tekanan terhadap ekosistem pesisir. Kemudian yang kedua, bagaimana kebijakan pengelolaan pesisir itu sendiri. Masuk dalam materi, kita mesti paham ciri pesisir biasanya perbatasan antara
zona daratan dan lautan. Mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut. Sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan. Mangrove antara lain adalah sebagai penahan abrasi pantai, kemudian intrusi air laut, penahan tsunami, badai maupun angin, menurunkan CO2 karena sebagai pohon, kemudian sebagai penambat bahan-bahan pencemar atau toksik. Secara biologi, mangrove berfungsi dan bermanfaat sebagai tempat hidup biota laut, baik untuk berlindung, mencari makan, pemijahan, maupun pengasuhan. Selain itu juga tempat hidup dan sumber pakan berbagai spesies di dalamnya. Secara ekonomi, mangrove berfungsi dan bermanfaat sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Ini banyak contohnya. Kemudian sebagai sumber bahan kayu untuk bangunan dan kayu bakar. Yang ketiga adalah penghasil pangan seperti ikan, udang, kepiting, dan sebagainya. Bahan penghasil obat-obatan, biasanya dari buah maupun bunga dari spesies tertentu, dan merupakan sumber mata pencaharian masyarakat. Mangrove dan zona pesisir, jadi kita mesti gabungkan bahwa habitat mangrove adalah di kawasan intertidal. Intertidal berarti zona pesisir di mana merupakan wilayah antara terestrial dan marin, daratan dan lautan. Nah, mengapa zona pesisir ini penting bagi Indonesia? Karena sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua dunia, 99.093 km, kedua setelah Kanada, zona pesisir merupakan ekosistem utama di Indonesia, di mana menjadi areal biodiversity dan sering ditemukan spesies baru di dalamnya. Kemudian tekanan terhadap zona pesisir seringkali terjadi karena merupakan tempat bagi kota-kota besar di Indonesia. Lalu mengapa zona pesisir, pengelolaan zona pesisir terintegrasi itu penting bagi perbaikan ekosistem pantai atau pesisir? Yang pertama adalah tekanan terhadap ekosistem pesisir. Yang kedua terkait dengan bagaimana kebijakan pengelolaan pesisir itu sendiri. Pada beberapa gambar yang kami tampilkan, dapat dilihat perubahan tentang garis pantai, tekanan terhadap ekosistem pesisir. Perubahan garis pantai, kemudian kemungkinan terjadinya kenaikan permukaan laut, sehingga mengancam zona pesisir. Ada juga terkait dengan pendangkalan muara. Kemudian yang terkait dengan kebijakan adalah reklamasi pantai, serta alih areal komersial seperti tambak atau perkotaan. Nah, ini dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa tekanan terhadap ekosistem pesisir antara lain misalnya depresi. Depresi itu berkurangnya sumber daya pesisir, kemudian karena polusi, juga mengakibatkan hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati, serta terjadi karena konflik penggunaan lahan. Adapun mengenai kebijakan pengelolaan pesisir, yang dapat kita sampaikan problematikanya adalah
pengelolaan sumber daya pesisir saat ini masih dianggap lanjutan, belum sustainable. Kemudian yang kedua, seringkali sumber daya pesisir dianggap belum memiliki kontribusi ekonomi yang cukup, sehingga konservasinya dapat diabaikan. Seringkali. Yang ketiga adalah kurangnya dukungan dan penegakan hukum oleh pemerintah melalui terhadap program konservasi. Kemudian juga tidak kalah pentingnya kebijakan pengelolaan pesisir adalah sinkronisasi regulasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan. Nah, ini sinkronisasi ini dapat digambarkan seperti tersebut. Ada satu yang terlalu mementingkan ekologi, bahwa kita butuh selamat untuk jangka panjang, untuk anak cucu, dan seterusnya. Sementara di satu pihak, kami butuh ekonomi, kami butuh makan, butuh meningkatkan pendapatan, dan seterusnya. Sementara kedua-duanya sebetulnya kita pakai untuk rakyat. Lalu muncullah sejak tahun 1992 sebetulnya, sudah lama, tetapi karena bicara ini sangat kompleks, maka melibatkan banyak pihak, maka masih sulit jika kajian-kajian ini masih terus berkembang. Muncul yang namanya Integrated Coastal Zone Management atau pengelolaan zona pesisir terintegrasi. PZPT itu sendiri adalah pengelolaan yang menggunakan pendekatan perencanaan yang integratif, holistik, dan interaktif dalam menangani berbagai isu di wilayah pesisir. Kemudian proses ICZM atau PZPT itu sendiri adalah proses yang paling sesuai untuk menangani isu-isu manajemen pesisir, baik untuk jangka panjang dan jangka pendek. Termasuk bagaimana menangani kehilangan habitat, degradasi kualitas air, perubahan siklus hidrologi, berkurangnya sumber daya pesisir, naiknya permukaan laut, dan dampak perubahan iklim lainnya. Pengelolaan zona pesisir terintegrasi sendiri menangani secara lintas ruang pada tingkatan dan urusan pemerintahan, melibatkan banyak stakeholder untuk membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan tersebut untuk pemanfaatan jangka panjang dan berkelanjutan atas pesisir dan pemanfaatannya untuk kepentingan sosial, ekologi, budaya, rekreasi, dan ekonomi. Ada 7 prinsip dalam penerapan ZPT atau pengelolaan zona pesisir terintegrasi. Itu yang pertama tentang prinsip transparansi. Transparan, pertanggungjawaban, dan impact yang akan dicapai. Pertanggungjawaban harus jelas terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Kemudian impact yang lokal consideration atau pertimbangan lokal atau setingkat nasional. Kemudian prinsip yang kedua adalah mendasarkan pada kajian risiko, bahwa pengelolaan zona pesisir terintegrasi harus mendasarkan kajian ilmu. Pertimbangan selain itu juga mendasarkan pada kajian tentang pertimbangan kerentanan wilayah atau zone vulnerability. Kemudian terkait juga pertimbangan kerentanan sosial, pertimbangan kerentanan ekosistem, dan pertimbangan kerentanan ekonomi.
prinsip ketiga adalah inklusif. Yang dimaksud inklusif di sini adalah pengelolaan zona pesisir terintegrasi wajib melibatkan peran masyarakat lokal, memperhatikan kultur budaya setempat, kemudian mengutamakan kebutuhan masyarakat setempat atau local interest, dan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik antar warga masyarakat. Prinsip keempat adalah menyesuaikan skala isu yang akan diangkat. Apakah skala tersebut berdampak lokal, nasional, atau regional bahkan. Jadi, penyesuaian skala isu tersebut bertujuan supaya memfokuskan sumber daya yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pada wilayah tersebut. Kita tidak perlu membawa meriam untuk menyelesaikan masalah yang cukup dapat diselesaikan dengan pistol. Itu prinsipnya. Jadi jika dampak bersifat lokal, maka cukup diselesaikan tingkat lokal. Jika dampak bersifat regional, diselesaikan tingkat regional. Dan bila nasional, mungkin perlu keterlibatan stakeholder nasional, bahkan internasional. Prinsip berikutnya adalah bagaimana penekanan terhadap pemahaman akan aspek ekologi. Kata kuncinya adalah sustainability dan multidisiplin. Sustainability, multidisiplin ini berarti tidak mengedepankan ego masing-masing sektor atau urusan. Misalnya sektor kehutanan, kelautan, perikanan, industri, perumahan, perdagangan, dan sebagainya. Sering kita melihat bahwa satu kebijakan kadangkala bertentangan dengan kebijakan yang diambil oleh sektor lainnya. Contoh yang paling sering dialami pada zona pesisir ini, pengelolaan zona pesisir adalah antar kebijakan antar perikanan dan kehutanan itu sendiri. Perikanan mendorong budidaya tambak misalnya dengan mengurangi hutan mangrove yang menjadi pelindung. Sementara kehutanan sendiri mencoba memperluas hutan mangrove tetapi kurang memperhatikan bagaimana meningkatkan pendapatan petani tambak. Kemudian yang berikutnya, selain itu juga pemahaman terkait dengan ekologi wajib memahami risiko kebencanaan, kerusakan ekologi yang mungkin terjadi. Prinsip keenam adalah kejelasan peran pemangku kepentingan, di mana di sini perlu dijelaskan bagaimana kejelasan struktur dan hubungan kerja antar sektor, ini yang seringkali sulit. Kemudian kejelasan padu padan perencanaan dalam wilayah tersebut. Selain itu juga kejelasan penganggaran, bagaimana batasan-batasan kewenangan, serta bagaimana penyelesaian konflik kepentingan antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Prinsip yang terakhir yang membedakan kegiatan pengelolaan zona pesisir terintegrasi dengan penyelamatan ekosistem adalah bagaimana menghasilkan pendapatan. Jadi dari berbagai sumber daya tersebut untuk kepentingan ekonomi yang ujungnya adalah untuk meningkatkan konservasi pada zona pesisir tersebut. Seperti kita ketahui bahwa kemudian hutan mangrove itu sendiri, energi gelombang atau energi ombak, kemudian matahari dan angin.
sumber daya tersebut sebisa mungkin dapat digunakan untuk memproduksi sumber daya sebagai pendapatan untuk pembiayaan pengelolaan zona pesisir terintegrasi tersebut. Penerapan zona pesisir terintegrasi misalnya adalah pada pembangunan kota di pesisir dengan memperhatikan perlindungan terhadap banjir, abrasi, dan intrusi air laut dengan gelombang sebagai sumber energi dan kawasan komersial untuk sumber pembiayaan pembangunan kota tersebut. Berikutnya adalah contoh berikutnya, misalnya pengembangan kota melalui reklamasi dengan membangun hutan mangrove untuk perlindungan habitat dan penahan gelombang, di mana kawasan komersial digunakan untuk sumber pembiayaan tersebut. Yang sering kita temui adalah mengembangkan wilayah perlindungan ekosistem mangrove tersebut dengan dibiayai oleh turisme. Misalnya di wilayah hutan mangrove tersebut kita bikin trekking untuk menikmati pemandangan atau selfie spot biasanya untuk turisme. Selain itu juga ada di wilayah-wilayah tertentu dengan adanya hutan mangrove, maka karena biota laut, sumber daya perikanan tumbuh lebih bagus, maka dapat dibiayai melalui penyisian sebagian perikanan tangkap ramah lingkungan dan budidaya, baik itu ikan, kepiting, kerang, mutiara, dan sebagainya. Ini adalah contoh penerapan pengelolaan zona pesisir terintegrasi yang di Dubai kalau tidak salah nih, di mana pulau-pulau tersebut adalah pulau hasil reklamasi, kemudian digunakan wilayahnya sebagai zona komersial dan ada tempat turisme serta ada tempat perlindungan ekosistemnya, mangrove maupun lainnya. Kemudian terkait dengan evaluasi, sebetulnya kami, kalau ini kami gunakan untuk OPD, organisasi perangkat daerah maupun LSM, kami tidak ada evaluasi karena yang penting adalah pemahaman bagi mereka. Tetapi kemarin kami juga mendapatkan saran supaya ini diberikan evaluasi apabila nanti kita gunakan untuk teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan hidup, misalnya siswa-siswi, kelompok pencinta alam, kader konservasi alam, bahkan masyarakat yang tergabung pada masyarakat peduli api atau masyarakat mitra Polhut, supaya mereka lebih memahami konsep-konsep konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kita mulai evaluasi, ini saya kasih 2 contoh saja. Misalnya berikut ini yang tidak termasuk dalam fungsi mangrove secara fisik adalah penahan gelombang tsunami, ini fisik, penyerap CO2 fisik, penahan angin fisik. Nah, tempat pemijahan biot ini adalah fungsi biologi. Pesisir terintegrasi yang menekankan pada kejelasan prinsip transparansi, inklusi, menyesuaikan skala isu, menghasilkan pendapatan, karena kejelasan pertanggungjawaban adalah prinsip transparansi. Nah, jadi demikian evaluasi hanya kami buat 2, kemudian yang berikutnya adalah SAC ini disusun oleh saya sendiri, saya Budi Nugroho, Estud MSI, pegawai di CDK 1 DLHK Jawa Tengah, untuk diklat daring guru mengajar untuk Nusantara.
Demikian seluruh paparan yang kami sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Dewi April sebagai moderator. Monggo Ibu. Nggih, matur nuwun Bapak. Demikian tadi kita sudah mengikuti presentasi SAC karya Bapak Dr. Yosep Budi yang menarik. Ternyata negara kita bangga karena garis pantainya ternyata terpanjang kedua di dunia ya Pak ya. Nah, harus perlu dijaga juga keberadaan zona pesisirnya agar tetap lestari. Bapak Yosep tadi sudah menyampaikan dalam bentuk SAT. Nah, kali ini kita buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Yosep tadi. Silahkan kalau ada ingin yang bertanya. Halo Pak Yosep, Pak Dokter, saya mau bertanya. Ya silakan Pak. Ya, Pak, saya Dusmar dari Batam Pak. Oh siap Pak Dusmar. Dulu kami itu tahun 2010 tuh pernah ke Pantai Barelang di Batam tuh Pak, Pantai Barelang. Itu waktu itu ada penelitian masyarakat pesisir kan, pesisir untuk dari kampus gitu kan. Pada waktu itu kami menanyakan kepada masyarakat, kok apakah Bapak tidak takut pantainya akan gersang, bakau akan habis, Bapak akan terbang terus? Dengan rata-rata jawabannya kepada kami adalah, oh maaf Pak, katanya, dari zaman nenek moyang kami, bakau ini nggak pernah habis. Karena katanya berdasarkan penelitian, saya bilang dengan dia Pak, berdasarkan penelitian itu, akan semakin lama kok daerah pesisir itu akan semakin miskin Pak. Karena yang selama ini ikan-ikan yang ada di pinggir pantai itu akan lari ke kampung saya bilang akan pindah dia, karena ada lagi bakau Pak. Nah yang saya miris gitu kan, mengapa seakan-akan sekarang setiap ada penyelamatan pantai dari pemerintah atau dari LSM itu selalu tidak sinkron dengan pemerintah. Bahkan sekarang kota-kota besar malah semakin senang atau semakin mempertontonkan reklamasi pantai dengan kita. Bahkan seolah kita ini kan usaha kita ini kan gagal. Berteriak kita dari Dinas Kehutanan atau Perikanan Laut semuanya kan tidak ada yang sukses. Bahkan untuk Kota Batam sendiri Pak itu rata-rata pantai sudah reklamasi. Yang kami tanyakan apa yang salah dengan program-program kita ini Pak. Sekian terima kasih. Yeah. Ibu, saya langsung atau pripun? Iya, silahkan langsung Pak Yosep tanggapi, menarik sekali pertanyaannya tadi. Yeah, terima kasih Pak Dusmar. Kendala itu memang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pesisir tadi Pak, yang kami sampaikan di materi bahwa sinkronisasi regulasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintah itu sangat kurang di kita. Antar sektor misalnya kita dengan kehutanan ya, kehutanan misalnya dengan perikanan, atau perikanan itu sendiri di bidang perikanan dan kelautannya juga kadang-kala berbeda. Ketika kelautan hampir sama dengan kami, lebih fokus pada ekologi, penyelamatan hutan mangrove, kemudian bagaimana meningkatkan biota laut. Sementara di bidang perikanan sendiri, untuk perikanan budidayanya berusaha mengembangkan tambak udang. Sering seperti itu Bapak. Kemudian juga terkait dengan pembangunan di bidang pemerintah kota, misalnya kalau di Batam, kalau di kami pemerintah kabupaten, seringkali melakukan pembangunan, memberikan izin bagi pengembang untuk membangun sampai dengan bibir pantai. Nah itu juga ketidaksinkronan regulasi antar sektor dan antar tingkatan. Beberapa kali kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sempat
mengalami pertentangan karena yang saat kami pernah mencoba mengembangkan hutan mangrove di bibir muara di wilayah Kebumen. Nah, sementara berdasarkan peraturan pemerintah tentang sungai, bahwa semua yang ada di badan sungai dan sempadan sungai kewenangan dari Balai Besar Aliran Sungai. Nah, jadi sinkronisasi regulasi itu memang masih sangat-sangat perlu kita dalami lebih lanjut. Kebetulan saya sendiri di administrasi publik juga mempelajari hal tersebut, walaupun regulasi itu sebetulnya sudah disinkronkan oleh Kementerian Kemenko ya, Kemenko, menteri koordinator masing-masing bidang itu ketika kita mau bikin regulasi baru, entah itu undang-undang, entah itu PP, entah itu Perpres, itu muncul sebetulnya sudah disinkronkan. Tetapi faktanya masih banyak sekali regulasi yang saling bertentangan antar sektor. Itu Bapak. Kemudian terkait dengan masyarakat tadi pendapatnya bahwa sejak zaman nenek moyang tidak akan habis itu hutan. Ya mungkin nenek moyangnya dulu kan memang sedikit Pak masih. Tapi makin lama ketika kebutuhan akan kayu bakau untuk arang biasanya ya, itu makin banyak ya akan semakin habis. Hutan di Jawa ini dulu juga tidak akan habis, tetapi ketika ada penjarahan besar-besaran tahun 98-99 itu, ya mungkin 50% tegakannya sudah habis. Memang yang salah, ya sementara ini regulasi antar sektor itu Pak, yang memang kita masih kadangkala masih bertentangan. Maka muncullah pola pengelolaan zona pesisir terintegrasi yang melibatkan seluruh sektor dan antar tingkatan pemerintahan, bukan hanya di sektor perikanan atau sektor kehutanan saja, tetapi juga antar pemerintahan, baik itu di kabupaten, provinsi maupun nasional. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, Bapak. Iya, terima kasih, Pak. Lagi, ya. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan terkait dengan materi dari Bapak Yosef, silahkan bertanya, bisa menuliskan di chat atau bertanya langsung. Monggo Bapak Ibu. Saya boleh Silahkan. tanya ya Bu Dewi? Saya mau tanya Bu. Halo. Oh iya ini Pak, ada pertanyaan dari Bu Endah terkait dengan ini Pak, kepemilikan garis pesisir atau zona pesisir itu apa semua milik pemerintah gitu Pak. Kemudian masyarakat sekitarnya apakah mempunyai hak atau kewenangan untuk memanfaatkan atau bagaimana mengolahnya. Itu pertanyaan dari Bu Endah, silahkan Bapak tanggapi. Ya, matur nuwun. Terima kasih Bu Indah. Terkait dengan kepemilikan di wilayah pantai, ini sebetulnya sepanjang yang kami pelajari bahwa tiap pantai, garis pantai itu ada sempadan pantai. Jadi kalau pantainya sendiri atau lautnya jelas merupakan milik negara. Bahkan dari 0 sampai 12 mil laut itu jelas merupakan kewenangan dari negara. Kemudian terkait dengan pantainya itu sendiri, ada sempadan pantai yang kalau tidak salah itu 20 kali dari garis pasang pantai tertinggi dan terendah.
Jadi jarak pasang tertinggi, misalnya kalau pasang tertinggi maju 5 meter dan pasang terendah atau surutnya itu kemudian 5 meter di garis tengah itu, maka 20 kali 10 meter itu adalah sempadan pantai di mana tidak diperkenankan menjadi hak milik sebetulnya. Tetapi problema ini juga seringkali terjadi ketika BPN sendiri atau Badan Pertanahan itu ada yang secara turun-menurun memiliki menempati wilayah di tepi pantai tersebut sampai akhirnya terbit sertifikat. Sebetulnya ini sama seperti dengan sempadan sungai. Sempadan sungai itu dari bibir sungai, kalau sungai kecil 20 meter, kalau sungai sedang itu sekitar 50 meter, itu adalah sempadan sungai yang tidak boleh ada didirikan bangunan di sana atau menjadi hak milik di sana. Tetapi faktanya kita seringkali melihat bahwa ada sertifikat di areal-areal sempadan tersebut. Jadi prinsipnya sebetulnya tidak bisa, Bu. Cuman hak kepemilikannya yang kita bicarakan itu, tetapi faktanya yang ada secara de facto ada yang punya itu. Kemudian terkait dengan hal tersebut, maka kita berusaha memberikan akses bagi kami pemerintahan yang lebih berguna bagi kita adalah bagaimana memberikan akses bagi masyarakat terhadap sumber daya yang ingin dikelola sesuai dengan kebutuhannya. Jadi apakah untuk pantai tersebut misalnya dikelola untuk desa, misalnya desa tersebut. Jadi desa boleh mengelola pantai tersebut, tetapi desa bukan pemilik pantai tersebut. Jadi mereka boleh membuat sarana wisata di sana, tetapi desa tidak berhak memungut atau memungut atau menarik retribusi hanya untuk masuk saja. Tidak boleh. Nah, yang boleh untuk seperti itu, untuk sarana wisata adalah pemerintah dalam hal ini misalnya kabupaten, kota, provinsi, atau jadi kalau aksesnya, pemanfaatannya tentu boleh dilaksanakan sesuai dengan batas-batas ketentuan yang berlaku. Tetapi hak kepemilikannya, nah itu tadi yang sebagaimana yang saya sampaikan. Itu jawaban dari ini. Telepon Dinda, monggo. Oke, ya. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Yosef. Kita tadi sudah mendengarkan tanggapan Bapak Yosef terhadap dua penanya, yaitu Bapak Gusmat dan Ibu Enda. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga atas tanggapan dari Bapak Yosef yang sudah begitu jelas. Nah, untuk berikutnya kita akan mendengarkan simpulan mengenai presentasi dari Bapak Yosef. Monggo silakan Bapak. Yes. Jadi dari beberapa pertanyaan dan materi, maka dapat kita ambil simpulan bahwa penerapan pengelolaan zona pesisir terintegrasi penting bagi rehabilitasi ekosistem pesisir secara berkelanjutan dengan menyediakan sumber pembiayaan melalui kerjasama multi pihak dan multisektor sesuai dengan anggaran dan kewenangan masing-masing, dan terutama juga untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya pesisir tersebut dalam batas-batas ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian kesimpulan materi kali ini. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Dewi April.
Baiklah, terima kasih Bapak Yosef. Nah, demikianlah Bapak Ibu guru hebat Senusantara telah sampai di akhir kegiatan Pikon presentasi pembelajaran SAC yang disampaikan oleh Bapak Yosef Rudi Priyonugroho dari Dinas Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 DLHK Jawa Tengah. Presentasi yang menarik sekali. Kemudian saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata saat memandu Pikon kali ini. Kepada Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara, kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian waktu akan kami kembalikan kepada host. Monggo silahkan Ibu Dewi Indah. Terima kasih. Sangat senang sekali presentasi hari ini berbeda dengan biasanya karena dibawakan bukan oleh guru. Ilmu yang sangat bermanfaat akan kita peroleh dari kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada forum ini juga. Alhamdulillah kegiatan Pikon hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir karena telah tertib dalam mengikuti acara tersebut. Saya bertugas sebagai host, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan karena tadi saya sempat mematikan mic dari Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu merasa tidak nyaman. Demikian kita akhiri Pikon hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.